Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang teman-teman seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa menangkap dengan channel ini. Dan saya selaku warga masyarakat Kampung Reforma Agraria ini yang direlokasikan sebanyak dan sejumlah unit rumah 225 unit. Dan saya akan menjelaskan tentang kronologis awal dibukanya Kampung Reforma ini. Pada tahun 2017 awal itu ada program untuk pembukaan lahan ini dengan catatan adalah untuk dijadikan salah satu kampung yang begitu indah. Itu rencana awal karena Reforma ini adalah di bawah naungan BPN. Nah, oleh itu dibukalah oleh BPN, kemudian setelah jadilah pemukiman warga sekitar 225 warga yang sudah mempunyai sertifikat sebetulnya. Nah, kemudian orang tua saya juga ikut daftar di sini, ternyata mendapatkan yang di pinggir kali ini, teman-teman ya. Ternyata lihatlah posisi posisi yang sekarang lokasi seperti ini. Nah, setelah beberapa tahun kemudian kami tidak tahu bahwa lokasi yang ditempati oleh orang tua saya ini ternyata kena seplen wakaf, tidak termasuk wilayah sertifikat itu, teman-teman. Nah, kemudian yang saya perlu jelaskan di sini adalah awal mulanya Kampung Reforma ini terbangun, terbentuk, dan prasarana juga sekarang sudah dibangun, baik itu sarana peribadatan maupun sarana yang lain sebagainya. Awalnya adalah orang tua saya mendaftarkan yang menunjukkan lokasi di sini adalah pertama yaitu adalah Pak Lurah. Itu waktu itu Pak Lurah Nono masih menjabat sebagai kepala desa Mekarsari. Nah, setelah lengsernya Pak Lurah, maka kami dengan tenang, dengan bahagia mengurus anak-anak yang mengaji di sini, kemudian istighosahan, khotaman, thoriko qodriyah, wa naqsabandiyah dengan senang hati. Pada saat itu juga suasana ranah jalan juga rute hampir tidak bisa dilalui oleh kendaraan baik motor apalagi roda 4, teman-teman ya. Karena saking beceknya itu, kalau bahasa Sundanya ledok ya, karena belum dibangun seperti ini. Nah, 2018 maka sudah ada bintik-bintik, ada tanda-tanda bahwa ada cetusan lokasi yang ditempati orang tua saya ini, termasuk ponpesnya, kemudian rumah orang tua saya itu ternyata kena seplen wakaf. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini, wakaf tersebut, wakaf yang disebut wakaf, termasuk lokasi orang tua saya ini, kami pun tidak tahu siapa yang mewakafkan, karena pada saat itu sampai sekarang pun ikrar wakaf itu tidak ada, baik itu dari kalangan pemerintahan desa maupun dari pihak yang berwenang di situ. Menurut saya yang kewenangan ikrar wakaf itu disaksikan oleh KUA minimal gitu, teman-teman ya. Kemudian ada pihak kepolisian juga harus ada, camat juga harus menyaksikan bahwa ini adalah ikrar wakaf. Nah, ukuran wakaf juga kami tidak tahu berapa meter kali berapa meter, kemudian jumlahnya juga kumulatifnya kami belum tahu sampai saat sekarang. Nah, pada tahun 2019 kemarin itu ada kami mengajukan ke mantan lurah atau mantan kades Mekarsari bahwa kami minta ditempatkan di sebelah sana. Ternyata ditunjukkan di sebelah utara dari lokasi ini. Nah, udah kami tebas, udah bersih karena hutan belantara. Ternyata itu juga akhirnya ditolak oleh yang menunjukkan tadi. Nah, kemudian kami memohon lagi untuk bisa ditempatkan yang sekitar layak ya, kira-kira layak untuk kami tempati untuk pondok pesantren atau untuk tempat istighosahan, karena ya
tempat peribadatan lah, tempat beribadah kepada Allah. Ternyata kami ditunjukkan lagi di sebelah timur ini, teman-teman ya. Sebelah timur saya ini, sebelah timur lokasi yang sekarang nih. Belakang. Di belakang ya, di belakang. Jadi itu sama juga dengan pinggir kali juga, teman-teman ya. Kemudian setelah kami tebas, rumpun bambunya juga udah kami tebas, semuanya udah ditebang, udah ditanemin pohon pisang, mangga, kemudian albasia oleh orang tua saya. Pada saat itu juga ternyata akhirnya ditolak juga dengan alasannya Pak Nono, itu kita sebut aja namanya Pak Nono, bahwa itu untuk ditanami adalah rumput bahan makanan kambing. Ternyata betul juga, teman-teman ya. Setelah kami tebas dengan teman-teman santri, ternyata iya betul juga ditanami itu rumput bahan makanan kambing tersebut. Nah, setelah itu kami bingung harus bagaimana langkah kami selanjutnya. Nah, setelah itu kami mohon juga kepada Pak RT setempat. Pak RT juga tidak bisa menentukan A1-nya karena lokasi yang 225 itu adalah sudah penuh dipadati dan sudah masing-masing lokasi itu, masing-masing kapling sudah mempunyai nama, teman-teman ya. Nah, sekarang saya jelaskan apa sih perbedaan antara hibah dan wakaf. Itu jelas, teman-teman, jauh banget perbedaannya. Karena kalau hibah mah itu untuk perorangan, kalau wakaf itu untuk umum. Karena wakaf itu adalah untuk prasarana, teman-teman ya, termasuk TPU, tempat pemakaman umum. Di belakang kami ini ada TPU. Namun sekarang kita terkait dengan perbedaan antara yang sudah sertifikat. Nah, sertifikat itu adalah awal mulanya secara daftar masing-masing yang punya kapling di daerah relokasi ini, dan masyarakat pun berbondong-bondong untuk mengajukan itu karena sertifikat memang itu ada kekuatan yang maksimal dari kepemerintahan BPN, Badan Pertanahan tersebut. Nah, kemudian kenapa orang tua saya tidak termasuk di lokasi tersebut, di lokasi ranah sertifikat. Nah, karena di sini ternyata bukan sepren sertifikat, teman-teman. Hanya di sini nih ternyata setelah kami tahu bahwa lokasi orang tua saya ini ternyata kena dengan lokasi wakaf tersebut, teman-teman. Nah, sedangkan yang mewakafkan itu kami sampai saat sekarang pun, jangankan saya, anaknya, jangan orang tua saya, Pak RT-nya pun belum tahu sampai saat sekarang siapa yang mengikrarkan itu wakaf. Nah, sekarang teman-teman bisa dilihat sebelah selatan kami ini, sebelah selatan Ponpes ini, majelis kami ini ternyata digarap oleh warga ya. Itu atas dasar musyawarah dengan sekelompok para ulama, para ustadz, para kiai, dan yang jelas adalah dengan DKM dan teman-teman DKM. Ternyata diperbolehkan untuk digarap. Adapun sistematikanya untuk hasilnya kami juga tidak tahu. Karena kami nggak mau tahu masalah itu. Soalnya kalau udah menyangkut wakaf, itu menyangkut ke peribadatan juga, teman-teman ya. Nah, kemudian sebelum adanya masjid atau musola ini didirikan, maka kami sudah terlebih dahulu menduduki di tempat inilah posisi tempat yang sekarang nih. Dan sebelum musola ini didirikan, maka orang tua saya juga ikut andil di sini, terus bantu-bantu. Kemudian yang rumahnya sekarang sudah ambruk kayak seperti ini kondisi rumahnya, ternyata
eh, orang tua saya hanya harapan belaka. Hanya harapan belaka, teman-teman. Kenapa saya bilang harapan harapan belaka? Karena yang kami harapkan adalah sama dengan yang lainnya. Ternyata kan tidak, teman-teman ya. Ternyata tidak. Ada garis lurus perbatasan pembangunan yang dibangun sekarang dengan target waktu dijadwalkan yaitu 4 bulan kalau nggak salah, teman-teman ya. Ini pembangunan ini adalah didanai oleh DAK. Apa sih DAK? DAK itu adalah dana anggaran khusus. Ternyata anggaran khusus itu, teman-teman, yang dikhususkan untuk di daerah relokasi yang sertifikat ternyata, teman-teman. Nah, sementara lokasi orang tua saya ini yang saya duduki ini di luar seplan itu, teman-teman. Nah, kemudian kami mengajukan, meminta dan memohon keadilan dan kearifan, kebijakan, terutama dari kepala desa yang sekarang. Kami sudah 2 kali ketemu Bapak Kepala Desa yang sekarang, yaitu Bapak Junaidi atau Ideng dengan sebutan hari-harinya. Pak Lurah juga tidak mengatakan siap atau tidak, karena lokasi yang sekarang, lokasi yang sudah dipenuhi, dipadati oleh warga, ternyata tidak ada kapling yang kosong, teman-teman. Maka dari itu Pak Lurah juga hanya bisa mengatakan mohon kesabarannya kepada Pak Ustadz Saleh dengan santri-santrinya. Mudah-mudahan, kata beliau, suatu saat ada jalan keluarnya. Karena beliau juga tidak bisa memastikan dan tidak bisa memutuskan. Kenapa tidak bisa memutuskan? Karena kepala desa bukan penguasa tunggal di sini. Beliau juga ada atasannya, terutama ya BPN. Ya, satu kemungkinan bisa koordinasi dulu dengan badan pertanahan tersebut. Maka dari itu sampai saat sekarang kami juga bingung. Nah, untuk selanjutnya, karena kami sudah tahu bahwa ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ini adalah tempatnya wakaf, maka orang tua saya dengan rasa berat hati meninggalkan warga di sini. Ternyata orang tua saya memilih pindah lagi ke Lame, ke tempat awal sebelum pindah ditunjukkan tempatnya yang di sini, teman-teman. Nah, sampai saat sekarang juga itu orang tua saya masih tetap berdiam di Lame. Nah, kemudian kami juga selaku anak-anaknya di sini hampir kewalahan, teman-teman ya, karena kami setiap malam Kamis itu ada rutinan istighosah, khotaman, thoriqul qadariyah, wanak sabarnya, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar warga, negara, dan pemerintahan aman sentosa. Itu tujuan kami, hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat akhir-akhir ini saya sendiri kemarin sudah sempat bertanya kepada Bapak Kepala Desa bagaimana orang tua saya bisa diposisikan di sini kembali. Dengan jawaban beliau adalah simple, efektif, efisien, singkat, padat. Itu belum bisa. Itu jawaban kepala desa seperti itu. Nah, saya terima itu, saya terima karena ya memang belum saatnya. Nah, untuk kemudian teman-teman ya bisa dilihat posisi rumah atau bangunan. Sebetulnya ini tempat yang saya duduk ini adalah tempat istighosah kami, tempat zikrullah kami, tempat memohon kepada Allah kami di sini dengan teman-teman semua. Dan itu bukan sedikit, teman-teman ya, bukan sedikit. Setiap malam Senin di sini kami adakan istighosah, kemudian tausiah, ceramah agama dan sebagainya, kemudian zikiran. Nah, yang di samping kanan saya ini adalah tempat penginapan para santri sebelum bubar, sebelum abahnya orang tua saya tinggal di Lame, kembali ke Lame lagi. Nah, kemudian yang paling samping kanan saya itu adalah
posisi rumah orang tua saya. Posisi rumah orang tua saya. Dan lihat teman-teman, sebetulnya saya sebetulnya kalau bilang bilang dan ngelihat posisi rumah orang tua saya sangat sedih sekali teman-teman ya, sangat sedih sekali dengan kejadian ini. Maka dari itu yang kami harapkan sekeluarga, mudah-mudahan pemerintahan desa, baik pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi terkait dengan kejadian ini, mudah-mudahan bisa membantu kami agar orang tua kami bisa tinggal di reforma ini. Itu pada intinya sebetulnya. Adapun masalah lokasi, kami tidak akan menolak dimanapun kami tempatkan. Yang penting kami satu ada untuk rumah orang tua saya, yang kedua untuk tempat beribadah kepada Allah.